Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang perkalian dua matrik, hari ini kita akan membahas tentang determinan matrik khusus pada ordo 2x2. Untuk ordo 3x3 kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang determinan matrik itu hanya bisa dicari pada matrik yang persegi atau jumlah baris dan kolomnya sama. Misalnya pada ordo 2x2, kemudian 3x3, 4x4, dan seterusnya. Namun yang akan kita bahas hari ini hanya untuk ordo 2x2 saja. Nah, setelah itu notasi dari determinan matrik itu sendiri bisa kalian tulis. Kalau misalnya matriknya A, maka det A, atau kalau misalnya matriknya B adalah det B, atau bisa juga kalian notasikan dengan matrik A itu kalian beri tanda seperti garis mutlak seperti ini. Nah, kemudian untuk jenis matrik dengan dilihat dari nilai determinannya itu ada dua. Jadi ada matrik singular atau matrik yang determinannya sama dengan 0. Sedangkan matrik non-singular itu determinannya bukan sama dengan 0. Nah, sifat dari determinan itu sendiri ada 4. Ada det A sama dengan det A transpos. Kemudian yang kedua det K kali A, K itu adalah bilangan skalar, itu sama dengan K pangkat 2 det A. Kemudian ada det dari A pangkat 2 itu sama dengan det A pangkat 2. Nah, det A kali B sama dengan det A kali det B. Kita akan bahas sifatnya setelah kita memahami dari definisi determinan itu sendiri. Nah, determinan matrik untuk ordo 2x2 itu dapat didefinisikan dengan A kali D dikurangi B kali C. Jadi kalau misalnya ada matrik dengan elemen A, B, C, D, maka untuk mencarinya kita kalikan diagonal utamanya, kemudian dikurangi oleh perkalian dari diagonal sampingnya. Untuk lebih mudahnya seperti itu. Jadi untuk diagonal utama tandanya positif karena dari arah kanan ke kiri, yaitu A kali D, positif di depannya A. Kemudian untuk B kali C itu tandanya negatif karena dari arah kanan ke kiri, atau bisa juga kalian balik, jadi min BC ditambah AD, bukan AD dikurangi BC. Sepahamnya kalian, namun untuk lebih memudahkan kita pakai A kali D dikurangi BC saja, atau diagonal utama kita kurangi dengan diagonal samping. Nah, kita langsung lanjut ke contoh. Misalnya ada A dengan elemen 3, 2, 4, 5, maka bisa kita cari determinannya dengan mengalihkan diagonal utama. Diagonal utamanya adalah 3 kali 5. Tandanya positif untuk diagonal utama karena dari arah kiri ke kanan. Kemudian dari diagonal samping yaitu 2 kali 4 tandanya negatif karena dari arah kanan ke kiri, sehingga 3 kali 5 hasilnya 15 dikurangi 2 kali 4 hasilnya 8, maka 15 dikurangi 8 hasilnya adalah 7. Nah, dan untuk sifat yang 4 tadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu untuk sifat pertama det A sama dengan det A transpos. Nah, misalnya ada contoh matrik A adalah 1, min 5, 4, 3, maka tentukan det A dan juga det A transpos. Untuk mencari det A caranya sama seperti tadi, yaitu diagonal utama dikurangi oleh diagonal samping. Jadi 1 dikali 3 dikurangi oleh min 5 kali 4. Nah, 1 kali 3 hasilnya 3, min ketemu min yaitu plus. Jadi min ketemu min 5, tandanya berubah jadi plus, jadi 5 kali 4 hasilnya 20, 3 tambah 20 hasilnya 23. Sedangkan untuk mencari det A transpos, kita perlu mencari dulu A transposnya itu berapa. Transpos itu mengubah baris menjadi kolom atau mengubah kolom menjadi baris. Kalau misalnya di baris A itu, di baris matrik A itu, baris pertamanya itu isinya 1 dan min 5, maka kita ubah pada A transposnya menjadi kolom pertama yaitu 1 dan min 5. Kemudian baris kedua kita ubah menjadi kolom kedua. Maka determinan yang dicari yaitu menggunakan elemen dari A transpos itu sendiri, yaitu 1, 4, min 5, 3.
Maka caranya sama, mencari determinan yaitu diagonal utama kalian kurangi dengan diagonal samping. Jadi 1 dikali 3 dikurangi 4 dikali min 5. Nah, 1 kali 3 hasilnya 3, min 4 kali min 5 hasilnya 20, maka 3 ditambah 20 hasilnya 23. Ketika kita perhatikan di sini det A itu hasilnya 23. Sedangkan untuk det A transpos hasilnya juga 23, maka dapat disimpulkan bahwa det A itu sama dengan det A transpos. Langsung lanjut ke contoh kedua, yaitu jika ada det K kali A atau K ini adalah bilangan skalar, itu maka sama artinya dengan K pangkat 2 det A. Contohnya misalnya ada matrik A 1, min 5, 4, 3, maka tentukan det 6A dan juga 6 pangkat 2 det A. Kita lihat apakah hasilnya akan sama. Untuk det 6A, kita perlu mencari dulu berapakah 6A itu matriknya. Untuk matrik A itu kan 1, min 5, 4, 3, sehingga untuk 6A, maka kita kalikan semua elemen matrik A dengan 6. 6 dikali 1 hasilnya 6. 6 dikali min 5 hasilnya min 30. Kemudian 6 kali 4 hasilnya 24. 6 kali 3 hasilnya 18. Kemudian kita cari diagonal utamanya yaitu 6 dikali 18. Sehingga determinan matriknya 6 kali 18 dikurangi diagonal samping min 30 kali 24. Nah, 6 dikali 18 hasilnya adalah 108, kemudian min ketemu min, hasilnya yaitu positif, jadi 30 kali 24 yaitu 720, maka ketika dijumlah hasilnya 828. Kemudian untuk mencari 6 pangkat 2 det A, kita cari 6 pangkat 2 itu kan hasilnya 36, jadi diperoleh dari 6 kali 6. Kemudian det A itu sendiri bisa kita cari menggunakan definisi, jadi diagonal utama kita kurangi dengan diagonal samping. Jadi 1 kali 3 dikurangi oleh min 5 kali 4. Min ketemu min hasilnya plus, sehingga 36 dikalikan dengan 23 hasilnya 828. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya det 6A itu hasilnya 828. Sedangkan untuk 6 pangkat 2 det A hasilnya adalah 828. Maka dapat disimpulkan bahwa det 6A itu sama dengan 6 pangkat 2 det A. Jadi untuk mencari jawaban dari soal, misalnya soalnya adalah det 8A, maka cara lain dari menentukan hasilnya yaitu dengan menggunakan 8 pangkat 2 det A. Jadi terserah kalian memakai yang mana, yang jelas arti dari det K pangkat A itu sama dengan K pangkat 2 dikali det A. Kemudian sifat yang ketiga yaitu det dari A pangkat N itu sama dengan det A pangkat N. Contohnya misalnya A itu 1, min 4, min 5, 4, dan 3, maka tentukan det A pangkat 2 dan juga det A pangkat 2. Nah, di sini artinya kalau misalnya det A dari pangkat 2, maka A pangkat 2 ini kita cari dulu hasilnya berapa. A pangkat 2 kan berarti A kali A. Nah, sehingga kita perlu ingat perkalian dua matrik di materi kemarin, jadi baris dikali dengan kolom. Nah, yang depan yaitu 1 dikalikan dengan yang atas yaitu 1 juga. 1 dikalikan dengan 1. Kemudian selalu ditambah dari min 5 dikali dengan 4. Jadi yang belakang dikali yang bawah. Kemudian setelah ke baris pertama, kita lanjut baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. Jadi 1 dikalikan min 5 ditambah dengan min 5 dikali dengan 3. Jadi yang 1 dikalikan yang atas, kemudian yang 5 dikalikan dengan yang bawah. Setelah itu kita bisa lihat yang baris pertama sudah kita kalikan dengan kolom pertama dan juga kolom kedua. Sekarang kita balik ke baris yang kedua, jadi dikalikan dengan kolom pertama, sama konsepnya yang depan dikali yang atas. Jadi 4 dikali 1 ditambah dengan 3 dikali 4, jadi yang belakang dikali yang bawah.
Setelah ke kolom pertama, kita langsung lanjut ke kolom kedua. Jadi 4 dikali min 5, kemudian ditambah oleh 3 dikali 3. Caranya seperti itu. Kemudian bisa kita lihat hasilnya. 1 dikali 1 itu hasilnya adalah 1, ditambah oleh min 5 kali 4, plus kali min itu hasilnya min 20. Jadi 1 dikali 1 hasilnya 1, plus dikali min hasilnya min. Nah 5 kali 4 20. Kemudian 1 dikali min 5 hasilnya min 5, ditambah min 5 kali 3 hasilnya min 15. Kemudian 4 dikali 1 hasilnya 4, kemudian 3 dikali 4 hasilnya 12, 4 dikali 5 hasilnya min 20, ditambah 3 kali 3 hasilnya 9. Sehingga diperoleh 1 dikurangi 20 adalah min 19, kemudian min 5 dikurangi 15 hasilnya min 20, 4 ditambah 12 hasilnya 16, min 20 tambah 9 hasilnya adalah min 11. Maka bisa kita cari determinan dari A pangkat 2, yaitu hasil dari A pangkat 2 itu sendiri kita yang cari determinannya. Sama seperti tadi, diagonal samping dikurangi oleh diagonal utama dikurangi oleh diagonal samping. Jadi min 19 dikali min 11 dikurangi oleh min 20 dikali 16. Hasilnya 529. Diingat-ingat hasilnya 529. Kemudian lanjut ke det A pangkat 2. Nah, di sini menandakan bahwa kita cari dulu det A-nya, kemudian dipangkatkan dengan 2. Det A itu sama seperti tadi caranya, dari diagonal utama dikurangi oleh diagonal samping. 1 dikali 3 hasilnya 3, ditambah. Kenapa ditambah di sini? Karena ini min ketemu min hasilnya adalah plus. 5 kali 4 20 hasilnya 23. Nah, karena ini det A-nya yang dikurung kemudian dipangkatkan 2, maka hasil dari det A itu 23, kita pangkatkan 2, jadi 23 kali 23 hasilnya 529, sehingga bisa ditentukan bahwasanya det A pangkat 2 itu sama dengan det A pangkat 2. Jadi kalau misalnya ada soal yang pangkatnya banyak, misalnya det dari A pangkat 10, maka kita cukup mencari saja det A-nya dulu, baru kita hasilnya dipangkatkan dengan 10, agar tidak perlu mencari perkalian dari A pangkat 10 itu sendiri. Sekarang langsung lanjut ke contoh keempat, yaitu det A kali B itu sama dengan det A dikali det B. Misalnya A-nya 2123 dan B-nya 1423, maka det A kali B kita cari dulu perkalian dari A dan B. Sama seperti tadi caranya, jadi kalau perkalian itu baris dikali dengan kolom. Baris pertama itu 21 dikalikan dengan 12. Yang depan itu 2 dikalikan dengan yang atas, jadi 2 kali 1 hasilnya 2. Kemudian yang di belakang yaitu 1 dan juga 3. Kita 1 dan 2 maksudnya. Nah, ketika dikalikan hasilnya adalah 2 juga. Nah, kita lanjut ke kolom kedua, yaitu 2 dikalikan dengan 4, kemudian ditambahkan dengan 1 dikali 3. Jadi yang depan kali yang atas, yang belakang kali bawah, sehingga diperoleh 8 tambah 3. Setelah di baris pertama sudah, kita lanjut ke baris kedua, yaitu 2 dan 3 dikalikan dengan kolom pertama. 2 dikalikan 1 ditambah 3 kali 2. Jadi yang depan yaitu 2 dikalikan dengan yang atas, yaitu 1. Kemudian ditambah dengan 3 kali 2. Nah, setelah itu lanjut ke kolom kedua, yaitu 2 dikali 4, 3 dikali 3, sehingga diperoleh hasil dari matrik A kali B itu adalah 3, yaitu 4, 11, 8, dan 17. Maka transpos dari A kali B itu sendiri yaitu 4 dikali 17 dikurangi oleh 11 dikali 8. 4 kali 17 jawabannya adalah 68. Sedangkan untuk 11 dikali 8 jawabannya 88. Maka ketika dikurangi hasilnya min 20. Sekarang kita lanjut mencari det A dikali det. Nah, ini berarti kita cari satu persatu. Det A itu
hasilnya adalah 4, diperoleh dari diagonal utama kita kurangi dengan diagonal samping, yaitu 2 kali 3 hasilnya 6 dikurangi 1 kali 2 hasilnya 4. Yang det B kita juga cari dengan cara yang sama, yaitu diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping, sehingga 1 dikali 3 dikurangi 4 kali 2 hasilnya adalah 5. Nah, ternyata ketika kita kalikan, det A dikali dengan det B itu sama dengan 4 dikali min 5. Ini ya, diperoleh dari sini. 4 dan juga min 5. Hasilnya adalah min 20. Maka dapat disimpulkan bahwa det A kali B itu sama dengan det A kali det B. Jadi tidak perlu mengalihkan. Kalau misalnya ada soal det C kali D, maka kalian tidak perlu mencari perengganan dari C dan D. Cukup mencari det C-nya, kemudian dikalikan dengan hasil det D-nya. Lebih memudahkan. Nah, terima kasih. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya.